Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Obstrikot, obrolan santri maskot. Apa kabar semuanya? Perkenalkan saya Arif Yuanda Dwi Rahmawan. Kita akan mengobrol tentang hikmah bulan Dzulhijjah. Hari ini kita berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Sebagai puncak prosesi ibadah haji, yaitu hari Idul Adha, di mana kita akan menyembelih hewan-hewan kurban. Nah, untuk agar kita bisa lebih memahami lagi tentang bulan Dzulhijjah dan juga hari Idul Adha, kami sekarang sudah bersama dengan Bapak Mohdaroini SAG MPDI. Di sini selaku koordinator keagamaan di MTSN Kota Madiun. Selamat pagi Bapak. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai tadi, jadi karena kita sekarang berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah dan kita menuju ke hari Idul Adha yang insya Allah akan jatuh pada hari Senin nanti. Jadi kami mau belajar Pak tentang hal mengenai Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. Bagaimana sirah yang melatar belakangi hari Idul Adha Pak? Iya, terima kasih. Sebenarnya sejarah dari Idul Adha atau Idul Kurban itu pada masa Nabi kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu dimulai pada masa itu kisahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu sudah berusia 85 tahun, tapi belum punya putra. Dia menginginkan putra yang soleh dan yang soleh, laki-laki yang soleh yang nantinya itu akan meneruskan perjuangannya dari Nabi Ibrahim itu sendiri. Dia selalu berdoa kepada Allah, ya Allah berikanlah saya seorang putra yang soleh yang nanti akan melanjutkan perjuangan kami. Setiap malam seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim dikabulkan. Akhirnya punya putra lahir yang diberi nama Ismail. Pada saat itu usia yang 85, coba sekarang kamu bayangkan. Usia 85 meminta, kalau sekarang ini 85 itu menurut kamu usianya seberapa? Kalau saya saja ini 50. Kalau 85 berarti lebih dari itu. Itu masih menginginkan putra. Karena pada saat itu Nabi Ibrahim belum punya putra sebagai salah satu penerus. Akhirnya dari istri yang kedua, yaitu Siti Hajar, hamil. Keluarlah putra yang sangat ganteng yang diberi nama Ismail. Tidak hanya itu saja, setelah Ismail masih kecil, dia mendapatkan perintah dari Allah. Karena Nabi Ibrahim itu adalah seorang nabi yang sangat takwa kepada Allah, disuruh untuk pergi ke lembah yang sekarang itu Mekah, yang tandus, disuruh ke sana bersama anak dan istrinya Siti Hajar. Setelah di sana, Siti Hajar beserta Ismail itu ditinggal untuk menemui istri yang kedua, yaitu Siti Saroh yang bertempat di Yerusalem, Palestina. Kalau sekarang Yerusalem kan jauh. Pada saat di situ Siti Hajar itu kehabisan bekal. Akhirnya lari-lari ke Sofa, lari lagi ke Marwah, ke Sofa, Marwah, seperti yang kita lakukan kemarin pada manasik haji, latihan manasik haji. Itu juga sama seperti itu, sampai 7 kali. Setelah itu 7 kali melihat ada air yang keluar dari bawah kakinya Ismail. Nah, sekarang yang namanya itu dijadikan nama Zam-Zam, air Zam-Zam sekarang. Nah, tidak hanya itu saja. Setelah bertemu pulang dengan Nabi Ibrahim, ada perintah lagi dari Allah supaya untuk mengorbankan putranya. Coba dibayangkan Mas. Ya. Bocah bagus, ya, taat, tunduk kepada orang tua, tawadhu, disuruh untuk mengorbankan, disembelih. Coba kamu bayangkan bagaimana? Kasihan Pak. Nah iya, kasihan sekali toh. Ya. Coba yang diinginkan sudah bertahun-tahun berdoa. Setelah besar menuju besar disuruh untuk menyembelih.
untuk mengorbankan. Dengan perintah itu, Nabi Ibrahim alaihissalam memanggil putranya Nabi Ismail. Wahai Ismail, saya mendapatkan perintah. Wahai anakku ya, wahai anakku, saya mendapatkan perintah dari Allah untuk mengorbankan dirimu. Coba jawabannya Ismail bagaimana? Gimana? Iya, jawabannya Ismail, kalau memang itu perintah dari Allah, silahkan. Coba menyerahkan diri untuk dikorbankan. Kamu bayangkan aja, umpamanya kamu, bapak kamu mengatakan seperti itu, tak boleh saiki gitu ya. Ya coba, ojo toh kan gitu ya. Jangan toh kan gitu. Tapi Nabi Ismail tidak. Ismail itu tidak, silahkan kalau memang mau nyembelih saya. Akhirnya pada saat itu terjadilah disembelih. Ditutup mukanya Ismail. Juga dicincang kakinya. Seperti hewan, dicincang. Akhirnya disembelih. Keajaiban terjadi pada saat itu. Ismail oleh Allah itu diganti dengan domba. Itulah sirahnya atau sejarahnya korban atau Idul Adha atau Idul Kurban saat ini. Jadi begitu ya Pak, panjang ya ceritanya. Ya kalau dipanjangkan lebih panjang lagi gitu ya Mas. Panjang. Jadi murid-murid sanawiyah, terutama madrasah ini harus juga tahu bagaimana asal usulnya kurban. Kok kurban sekarang seperti ini, gitu ya? Nah, setelah itu apa sih Pak hikmah yang ada di balik penyembelihan hewan kurban pada hari Idul Adha? Begini hikmahnya bagi kita umat Muslim dimanapun berada, tidak hanya di madrasah sini, seharusnya juga tahu. Hikmahnya itu sebagai salah satu sarana pendidikan juga sarana berbagi. Berbagi itu kan juga pendidikan. Bagaimana anak-anak madrasah ini diajarkan supaya kita itu berbagi. Ya, hikmahnya di dalam pendidikan seperti itu. Oke, hikmahnya berbagi itu juga banyak ya Pak. Banyak sekali. Nah, terkait Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban, kegiatan apa saja sih Pak yang dilakukan di MTSN Kota Madiun dalam momen Idul Adha ini? Untuk kegiatan di MTSN Kota Madiun, kebetulan saya ini sebagai salah satu koordinator keagamaannya. Untuk tahun ini kita laksanakan penyembelihan di kampus 1 ini. Kita lakukan itu ada 2 sapi, ada 5 kambing. 2 sapi itu berasal dari siswa-siswi MTSN Kota Madiun. Yang 1 itu dari guru, 3 ya, dari guru MTSN Kota Madiun, dari guru-guru. Yang 2 itu 2 kambing itu dari masyarakat yang berada di lingkungan kita, terutama masyarakat wali murid yang berada di MTSN Kota Madiun. Alhamdulillah. Jadi jika bantuan dari warga itu sangat membantu ya Pak? Iya, sangat sekali, sangat membantu sekali. Terkait dengan pembagian daging kurban Pak, apakah ada aturan-aturan atau fikih tentang mengenai bagaimana daging dibagikan dan siapa saja yang berhak menerimanya? Untuk daging untuk pembagian itu aturannya yang kurban itu mendapatkan 1/3 bagian dari hasil kurban itu yang berkurban. Tapi kalau yang sapi tadi dari siswa kayak enggak, hanya kita pilih saja mana yang membutuhkan kan gitu. Karena dari 2 sapi itu kan dari sekitar 1.200 sekian siswa yang berada di MTSN Kota Madiun. Itu. Terus nanti untuk sasarannya ya fakir miskin, juga orang-orang yang berada di lingkungan MTSN Kota Madiun. Jadi yang dapat itu sekitaran MTSN saja. Iya. Berserta juga ada ini di lingkungan Bapak Ibu guru yang korban. Terkait dengan terima kasih Bapak atas waktu berkenannya hadir di sini dan terima kasih atas informasinya. Iya. Semoga dapat memahami apa itu hari Idul Adha
dan hikmah dari bulan Zulhijjah. Dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Iya, iya. Sekian obrolan Off the Record kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.